Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima upah sesuai dengan reward atas jasanya disebut profesional. Sedangkan keseimbangan adalah proporsional. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan bicara tentang profesional dan proporsional. Jika dalam satu ruangan ditaruh 3 pemuda kembar dan mereka diadu dalam sebuah ring bela diri, siapakah di antara mereka yang menang? Yang lahir pertama, kedua, atau ketiga? Yang menang adalah dia yang diberi makan dan disiplin latihan. Pada diri seseorang, termasuk saudara dan saya, ada roh, jiwa, dan tubuh. Jika yang dikasih makan hanya tubuhnya saja, maka dia akan menjadi manusia yang materialistis, bisa menghalalkan segala cara, yang tidak peduli terhadap perasaan orang dan tidak peduli terhadap kerohanian. Jika yang dikasih makanan adalah jiwanya saja, dia akan menjadi seorang filsuf handal yang menghubungkan segala sesuatu hanya dengan rasio. Jika yang dikasih makan hanyalah rohnya, maka akan terbentuk model orang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hanya bicara tentang surga, tidak sadar mereka masih nginjak tanah hidup di dunia. Mereka menjadi sombong rohani karena merasa paling dekat dengan Tuhan. Jika ketiga hal ini mendapat makanan yang proporsional sesuai dengan kebutuhannya, maka semboyan orandum et utsit mensana incorpore sano, semoga dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat, maka hal itu akan terjadi. Hal ini juga memberikan pembelajaran dalam kehidupan bersama di masyarakat bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan cara fisik, psikis, dan teologis. Orang-orang yang kerasukan setan atasi penyembuhannya dengan cara rohani, dengan pemberitaan firman Tuhan, doa, puasa, dan tumpang tangan misalnya. Matius 17 ayat 21, Tuhan Yesus mengingatkan, jenis ini, orang yang kerasukan setan, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Orang yang rabun firman Tuhan diatasinya dengan pemuridan. Masalah jiwa atasi dengan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Orang yang kelaparan tidak cukup dikhotbahi, tetapi harus ada dompet diakonia yang terbuka untuk membelikan makanan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, yaitu Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Pertolongan apapun yang kita kerjakan, baik rohani, jiwani maupun jasmani, awalilah dengan didasari firman Tuhan. Supaya ketika orang mendapatkan pertolongan Tuhan, tidak fokus pada mukjizatnya, tetapi kepada Tuhan yang memberikan mukjizat itu. Yesus menolong orang buta dengan mengoles matanya. Tetapi sebelumnya Yesus sampaikan firman Tuhan, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat 3. Hari ini yang kepalanya terasa berat padahal tidak sedang mengangkut beban semen 1 sak, yang kepalanya sedang berasa cekot-cekot, emosional, tegang, susah tidur, mau marah melulu, mudah tersinggung dan pikun. Yuk, angkat tangan saudara, tunjukkan punggung tangan saudara. Ini adalah untuk terapi atas kepala. Orang bilang pahui. Jadi pegang punggung jari tangan bagian tengah, putar selama beberapa waktu, dan Anda akan rileks. Dan mestinya akan mudah tidur, nyenyak tidurnya. Kerjakanlah segala sesuatu dengan profesional dan proporsional. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak
bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. God bless you.